Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua yang kami muliakan dimanapun berada. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang penuh keberkahan, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di channel ini, channel yang dengan penuh rasa hormat selalu berusaha hadir menemani Bapak Ibu semua dengan berbagai informasi, pembahasan, dan renungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para pensiunan, para purna bakti, janda dan duda pensiunan, serta seluruh keluarga besar yang selama ini begitu setia mengikuti setiap pembahasan yang kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang belakangan ini ramai sekali dibicarakan di berbagai kalangan. Sebuah tema yang terus berulang, terus muncul, dan seolah tidak pernah jauh dari percakapan masyarakat, terutama di tengah para pensiunan dan keluarga mereka. Tema itu adalah mengapa nama Presiden Prabowo Subianto selalu muncul dalam harapan tentang kenaikan gaji dan rapel pensiunan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita amati dengan tenang, fenomena ini sebenarnya sangat menarik. Setiap kali ada pembicaraan tentang kesejahteraan aparatur negara, tentang penyesuaian penghasilan, tentang kemungkinan adanya tambahan hak, tentang rapel, atau tentang perhatian pemerintah kepada para pensiunan, nama Prabowo hampir selalu ikut disebut. Kadang muncul dalam obrolan santai di rumah, kadang muncul di grup percakapan, kadang muncul dalam video-video yang beredar di media sosial, kadang juga muncul dalam harapan yang diucapkan dengan sederhana oleh para pensiunan yang hanya ingin hidup lebih tenang di masa purna tugas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa nama seorang presiden begitu kuat melekat pada harapan masyarakat, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pengabdian panjangnya kepada negara? Tentu ini bukan sekadar soal politik, bukan pula hanya soal figur semata. Lebih dari itu, ini adalah soal rasa percaya, soal harapan, soal kebutuhan hidup yang nyata, dan soal keinginan masyarakat untuk melihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari negara. Di tengah kehidupan yang terus berubah, kebutuhan rumah tangga tidak pernah berhenti berjalan. Harga kebutuhan pokok bergerak, biaya kesehatan meningkat, kebutuhan sehari-hari harus tetap dipenuhi, sementara bagi banyak pensiunan penghasilan pensiun bulanan menjadi sandaran utama. Ada yang menggunakannya untuk belanja dapur, ada yang memakainya untuk membeli obat rutin, ada yang memanfaatkannya untuk membayar listrik dan air, ada yang masih membantu anak dan cucu, dan ada pula yang mengandalkannya sepenuhnya karena tidak memiliki sumber penghasilan lain. Karena itulah, setiap kabar yang berhubungan dengan kenaikan gaji atau kemungkinan rapel pensiun langsung terasa sangat dekat dengan hati. Kabar seperti itu bukan sekadar angka, bukan sekadar informasi, melainkan sesuatu yang bisa memengaruhi rasa aman, rasa tenang, dan cara seseorang memandang hari esoknya. Maka tidak mengherankan jika dalam suasana seperti ini, masyarakat terus menautkan harapan mereka kepada sosok presiden. Dan ketika nama Prabowo sering muncul dalam ruang publik sebagai pemimpin yang diharapkan membawa perubahan, maka secara alami masyarakat pun mulai menghubungkan banyak harapan kesejahteraan kepada beliau. Harapan itu kemudian berkembang menjadi narasi yang beredar luas. Ada yang menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo akan ada perhatian lebih besar kepada pensiunan. Ada yang percaya bahwa kesejahteraan aparatur negara akan menjadi prioritas. Ada pula yang mengaitkan berbagai isu kenaikan gaji dan rapel dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru. Disinilah nama Prabowo menjadi sangat sering disebut, bukan karena semua sudah pasti terjadi, tetapi karena masyarakat melihat kemungkinan, membaca sinyal, dan menaruh harapan besar pada masa depan yang dirasa bisa lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami bahwa harapan semacam ini lahir bukan dari ruang kosong. Harapan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Ia tumbuh dari pengalaman hidup masyarakat, dari situasi ekonomi yang dirasakan sehari-hari, dan dari kebutuhan yang semakin nyata. Para pensiunan adalah orang-orang yang telah menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi. Ada yang pernah menjadi guru, ada yang bertugas di kantor pemerintahan, ada yang bekerja di lapangan, ada yang menjaga keamanan, ada yang bertugas di daerah terpencil, dan ada pula yang selama puluhan tahun setia menjalankan tugas administrasi yang sangat penting meskipun sering tidak terlihat. Setelah masa pengabdian itu selesai, mereka tentu berharap masa pensiun menjadi masa yang lebih tenang, lebih layak, dan lebih terjaga. Ketika kebutuhan hidup terus bergerak naik sementara penghasilan tetap, maka wajar apabila setiap perubahan kebijakan mengenai pensiun menjadi sesuatu yang sangat dinanti. Nama Prabowo kemudian masuk ke dalam ruang harapan itu karena masyarakat ingin melihat figur pemimpin yang hadir, yang mendengar, dan yang dianggap punya kemauan untuk memperbaiki keadaan.
Dalam banyak percakapan masyarakat, presiden bukan hanya kepala pemerintahan, presiden juga sering dipandang sebagai simbol arah masa depan. Ketika orang berbicara tentang presiden, yang sebenarnya sedang mereka bicarakan bukan hanya orangnya, tetapi juga kemungkinan perubahan yang bisa lahir melalui kepemimpinannya. Maka saat nama Prabowo disebut dalam konteks kenaikan gaji dan rapel pensiunan, sesungguhnya yang sedang berbicara adalah harapan masyarakat terhadap perubahan, terhadap perhatian, dan terhadap pengakuan atas jasa-jasa masa lalu. Bapak Ibu yang kami muliakan, disinilah kita perlu melihat persoalan ini secara lebih dalam. Kenaikan gaji atau rapel bagi pensiunan bukan cuma urusan teknis penganggaran, ia juga punya makna moral. Ketika negara memperhatikan para pensiunan, negara sedang menyampaikan pesan bahwa pengabdian tidak berhenti dihargai ketika seseorang pensiun. Negara sedang menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah berdiri di depan melayani masyarakat tetap diingat. Dan bagi banyak pensiunan, rasa diingat itu penting sekali. Sebab yang mereka cari bukan semata-mata angka, tetapi juga penghormatan. Penghormatan itu bisa hadir dalam layanan yang baik, informasi yang jelas, sistem yang tidak menyulitkan, dan tentu saja kesejahteraan yang lebih layak. Karena itu, ketika nama Prabowo terus muncul dalam harapan kenaikan gaji dan rapel pensiunan, sesungguhnya ada satu kebutuhan emosional yang ikut berbicara. Masyarakat ingin percaya bahwa ada pemimpin yang tidak melupakan mereka. Masyarakat ingin merasa bahwa suara mereka sampai. Masyarakat ingin punya pegangan bahwa masa tua mereka tidak sepenuhnya harus dihadapi sendirian. Inilah yang membuat nama seorang presiden seringkali terasa begitu dekat dalam pembicaraan soal kesejahteraan, bahkan sampai ke obrolan-obrolan sederhana di teras rumah atau di ruang tamu keluarga. Namun Bapak Ibu, di tengah kuatnya harapan ini ada satu hal yang juga sangat penting untuk terus kita jaga, yaitu kejernihan dalam menerima informasi. Karena semakin besar harapan, semakin besar pula kemungkinan orang mudah tersentuh oleh kabar yang menyenangkan, dan justru disitulah sering muncul masalah. Di era digital sekarang, informasi bergerak cepat sekali. Sebuah kalimat yang belum lengkap bisa dipotong lalu dibagikan. Sebuah pernyataan yang masih berupa rencana bisa berubah di tangan orang lain menjadi kepastian. Sebuah analisis bisa tampil seolah-olah seperti keputusan resmi. Kadang ada yang membuat judul sangat meyakinkan, sangat menggugah, sangat penuh harapan, padahal ketika dibaca utuh, ternyata isinya baru berupa kemungkinan, baru berupa pandangan, atau baru berupa harapan masyarakat sendiri. Dalam situasi seperti ini, nama Prabowo yang memang sedang kuat di ruang publik menjadi sangat mudah dipakai sebagai titik tumpu berbagai narasi. Setiap ada pembahasan tentang kesejahteraan, nama beliau disebut. Setiap ada isu tentang pensiun, nama beliau ditautkan. Setiap ada harapan tentang rapel, nama beliau dibawa-bawa. Kadang ini lahir dari harapan yang tulus, tapi kadang juga dipakai untuk membuat narasi terdengar lebih meyakinkan. Inilah sebabnya kita harus bisa membedakan mana harapan masyarakat, mana analisis, mana opini, dan mana keputusan resmi yang benar-benar telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, dalam urusan seperti kenaikan gaji dan rapel pensiunan, yang paling menentukan tetaplah regulasi. Bukan semata-mata nama besar seorang tokoh, bukan sekadar ucapan yang beredar, bukan hanya suasana optimisme di ruang publik. Semua itu bisa menjadi sinyal, bisa menjadi harapan, bisa menjadi arah pembicaraan, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan dasar hukum yang jelas, mekanisme anggaran yang siap, sinkronisasi data yang rapi, dan sistem penyaluran yang aman. Tanpa itu semua, harapan akan tetap menjadi harapan. Maka sikap terbaik adalah tetap menyambut setiap kabar dengan optimisme, tetapi tidak meninggalkan kehati-hatian. Ada satu hal menarik yang juga perlu kita pahami. Mengapa tema rapel begitu cepat menyebar dan begitu kuat menarik perhatian? Karena rapel dalam bayangan banyak orang bukan sekadar tambahan biasa. Rapel sering dipahami sebagai hak yang tertunda lalu dibayar sekaligus. Bagi para pensiunan, bayangan tentang adanya rapel langsung memunculkan banyak rencana. Ada yang berpikir untuk memperbaiki rumah, ada yang ingin melunasi kebutuhan yang tertunda, ada yang berharap bisa membantu keluarga, ada yang membayangkan bisa punya cadangan dana untuk biaya kesehatan. Maka ketika nama Prabowo dikaitkan dengan kemungkinan adanya perhatian lebih kepada pensiunan, pembicaraan tentang rapel pun seolah menemukan tenaga baru. Masyarakat berharap bukan hanya ada kenaikan ke depan, tetapi juga ada penyelesaian atas hal-hal yang dirasa tertunda. Padahal Bapak Ibu, rapel itu tidak bisa berdiri sendiri. Rapel harus punya sebab yang jelas, harus ada kebijakan yang benar-benar berlaku, harus ada periode yang dihitung, harus ada dasar perhitungan yang tegas, harus ada penetapan siapa yang berhak, dan harus ada kesiapan administrasi untuk menyalurkan. Kalau tidak ada itu semua, maka rapel hanya tinggal menjadi kata yang terdengar menyenangkan, tetapi belum punya bentuk nyata. Inilah yang penting terus diingat agar kita tidak terlalu cepat menyimpulkan.
Bapak Ibu yang kami hormati, meskipun demikian kita juga tidak perlu sinis terhadap harapan masyarakat. Harapan tetap penting. Harapan adalah energi sosial yang membuat orang tetap optimis. Harapan membuat orang merasa masa depan masih bisa lebih baik. Dan bagi para pensiunan, harapan seperti ini sering menjadi penopang batin yang sangat berarti. Yang perlu dijaga bukan menghilangkan harapan, melainkan menempatkan harapan pada tempat yang sehat. Optimis boleh, tetapi tetap tenang. Menyambut kabar baik boleh, tetapi tetap memeriksa sumbernya. Menaruh kepercayaan pada pemimpin boleh, tetapi tetap menunggu keputusan resmi sebagai pegangan. Kita juga perlu memahami bahwa ketika nama Prabowo sering muncul dalam harapan kenaikan gaji dan rapel pensiunan, itu menunjukkan betapa besar ekspektasi masyarakat kepada pemerintahan. Ekspektasi ini sebenarnya merupakan amanah yang tidak ringan, sebab semakin besar harapan masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan jujur, terbuka, dan jelas. Masyarakat tentu ingin mengetahui, jika memang ada perhatian kepada pensiunan, dalam bentuk apa perhatian itu, kapan mulai berlaku, siapa yang masuk dalam skema, bagaimana prosesnya, apakah ada penyesuaian administrasi yang perlu dilakukan, apakah sistem pembayaran tetap melalui mekanisme yang sama. Semua pertanyaan ini sangat wajar, dan justru karena itulah komunikasi publik menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, seorang pensiunan seringkali tidak membutuhkan bahasa yang rumit, yang dibutuhkan adalah kejelasan. Kalau memang belum ada keputusan, katakan belum ada keputusan. Kalau masih dibahas, katakan masih dibahas. Kalau sudah resmi, jelaskan dengan rinci. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu hidup dalam ketidakpastian yang berlarut-larut. Sebab yang paling melelahkan bukan hanya kekurangan, tetapi ketidakjelasan. Orang bisa sabar menghadapi keadaan, tetapi kebingungan yang terus-menerus seringkali jauh lebih berat dirasakan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pensiunan yang hidupnya sederhana. Mereka tidak menuntut hal yang berlebihan. Yang mereka harapkan seringkali sangat mendasar, yaitu kehidupan yang tenang, penghasilan yang cukup, layanan yang tidak menyulitkan, dan perlakuan yang manusiawi. Maka ketika nama Prabowo terus muncul dalam ruang harapan mereka, kita perlu melihatnya sebagai sinyal bahwa masyarakat sedang menumpukan kepercayaan pada arah kepemimpinan negara. Mereka ingin percaya bahwa ada perbaikan, bahwa ada perhatian, dan bahwa kesejahteraan para pensiunan tidak akan diabaikan. Di sisi lain, ada juga nilai sosial yang sangat kuat dalam isu ini. Ketika masyarakat melihat bahwa para pensiunan diperhatikan, sesungguhnya masyarakat sedang belajar bagaimana negara menghargai pengabdian. Ini penting bukan hanya bagi mereka yang sudah pensiun, tetapi juga bagi mereka yang masih aktif bekerja. ASN yang masih aktif tentu akan memandang masa depannya melalui cara negara memperlakukan para pensiunan saat ini. Jika negara hadir dengan baik, maka tumbuh rasa yakin bahwa pengabdian panjang akan dihormati. Tetapi jika para pensiunan dibiarkan berjuang sendirian, maka akan muncul kekhawatiran yang panjang. Jadi isu kesejahteraan pensiunan sesungguhnya punya dampak moral yang sangat luas. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa keadaan ekonomi sehari-hari membuat isu ini terasa semakin mendesak. Kebutuhan kesehatan pada usia pensiun cenderung meningkat. Banyak yang harus rutin memeriksakan diri, membeli obat, menjaga pola makan, dan menjalani pengobatan yang tidak murah. Dalam situasi seperti ini, tambahan penghasilan sekecil apapun terasa berarti. Bagi orang yang masih sehat dan kuat bekerja, mungkin tambahan beberapa ratus ribu tidak terlalu besar. Tetapi bagi pensiunan yang hidup dari penghasilan tetap, jumlah itu bisa menjadi pembeda antara tenang dan cemas, bisa menjadi pembeda antara cukup dan serba menahan diri. Karena itulah, isu kenaikan gaji dan rapel selalu punya tempat yang sangat kuat di hati para pensiunan. Maka kalau hari ini nama Prabowo terus muncul dalam harapan mereka, itu bukan sesuatu yang aneh, itu adalah cermin dari keadaan sosial yang nyata. Masyarakat sedang mencari pegangan, masyarakat sedang mencari sosok yang dipercaya bisa membawa perhatian lebih besar kepada kehidupan mereka. Dan selama belum ada kepastian resmi, nama itu akan terus hidup di ruang harapan, akan terus diucapkan, akan terus diperbincangkan. Kadang dengan penuh keyakinan, kadang dengan tanda tanya, kadang dengan semangat, kadang pula dengan kehati-hatian. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kebijaksanaan. Jangan sampai karena terlalu ingin mendengar kabar baik, kita menjadi mudah percaya pada apa saja. Jangan sampai karena nama tokoh besar disebut-sebut, kita menganggap semua informasi otomatis benar. Sebaliknya, jangan pula menjadi terlalu sinis sampai menolak setiap kemungkinan baik. Jalan tengah yang terbaik adalah terus mengikuti perkembangan dengan tenang, tetap menghargai harapan masyarakat, tetapi menempatkan regulasi resmi sebagai dasar pegangan yang utama. Untuk para pensiunan, ada pula satu langkah praktis yang tidak kalah penting.
Di tengah pembicaraan tentang kemungkinan penyesuaian gaji atau rapel, pastikan data pribadi tetap benar dan mutakhir. Rekening harus aktif, identitas sesuai, status keluarga jelas, dan kewajiban administrasi yang berkaitan dengan pensiun dijalankan dengan baik. Kadang masyarakat terlalu fokus menunggu kabar besar, tetapi lupa pada hal-hal teknis yang justru menentukan kelancaran haknya sendiri. Bila suatu saat ada kebijakan baru, kesiapan data akan sangat membantu agar tidak muncul kendala yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya pembicaraan tentang nama Prabowo yang selalu muncul dalam harapan kenaikan gaji dan rapel pensiunan mengajarkan satu hal penting kepada kita, bahwa masyarakat kita masih menyimpan harapan yang besar terhadap negara, bahwa para pensiunan tidak ingin sekadar dikenang, tetapi ingin benar-benar diperhatikan, bahwa penghargaan kepada pengabdian tidak cukup hanya lewat kata-kata, tetapi juga harus hadir dalam kebijakan yang nyata, dan bahwa nama seorang pemimpin akan selalu masuk ke dalam hati masyarakat ketika mereka melihat kemungkinan perubahan di sana. Semoga ke depan segala harapan baik yang hidup di tengah masyarakat benar-benar menemukan bentuk terbaiknya. Semoga pemerintah senantiasa diberi kebijaksanaan dalam merumuskan kebijakan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kesejahteraan. Semoga para pensiunan, para janda dan duda pensiunan, serta seluruh keluarga mereka mendapatkan ketenangan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih layak. Dan semoga setiap harapan yang tumbuh tidak berakhir menjadi kebingungan, tetapi berubah menjadi kabar baik yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak narasi ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan renungan yang menenangkan, bukan yang membingungkan. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kekuatan dalam menjalani hari-hari, diberi kemudahan dalam segala urusan, serta dilimpahi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara yang paling sederhana namun sangat berarti, yaitu menyimak dengan setia, memberikan komentar yang santun, dan membagikan pembahasan ini kepada sahabat, keluarga, serta rekan-rekan pensiunan lainnya yang mungkin juga sedang menanti kejelasan dan menaruh harapan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.